Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Anisa, perwakilan dari kelompok E, akan menjelaskan konsep pembelajaran yang akan kami lakukan. Nah, dalam pembelajaran kali ini, masalah yang diberikan adalah banyak siswa di kelas yang tidak berpikir kreatif, sehingga siswa menjadi sering bingung terhadap materi pembelajaran. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami, kelompok E, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau sering dikenal dengan PBL. Dalam pembelajaran, guru juga melakukan tanya jawab bersama siswa. Selain itu, guru juga memberikan LKPD sebagai tugas individu. Nah, dalam LKPD juga diberikan kegiatan-kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan suatu masalah kontekstual dan memberikan dorongan kepada siswa sehingga dapat diketahui mana saja siswa yang telah paham dan mana saja siswa yang belum paham. Terima kasih. Selamat menyaksikan video dari kelompok E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas, Farhan, silahkan untuk memimpin doa. Baik Bu, untuk sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih Farhan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan cara memanggil nama kalian satu persatu ya anak-anak. Ibu harap kalian bisa on cam dan menjawab hadir ya anak-anak. Baik Bu. Baik, Bu. Oke, yang pertama Elisa Kusumawati. Hadir, Bu. Farhan Yunus hadir. Hadir Bu. Ilma Syafitri. Hadir, Bu. Meka Putri Wahyuni. Hadir, Bu. Oke, sudah lengkap semua ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan video yang linknya sudah Ibu kirim di WhatsApp grup kelas ya anak-anak. Baik Bu. Baik, Bu. Mencari, menemukan, bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan coba dari balok. Dalam kehidupan sehari-hari, benda seperti apa ya yang bentuknya balok? Nah, mungkin kalian pernah melihat ya, ada potongan kayu. Potongan kayu yang bentuknya seperti ini, itu disebut balok. Balok itu sisi-sisinya tidak sama ya, rusuk-rusuknya tidak sama. Ini bagian seperti tampak pada bagian paling atas itu berbentuk persegi panjang. Bagian samping juga ya, persegi panjang sisinya. Dan yang bagian belakang juga sama, persegi panjang. Contoh balok dalam kehidupan sehari-hari yang lain adalah lemari. Pasti kalian sering lihat ya, lemari di rumah kalian itu merupakan bentuk balok. Yang lainnya adalah kotak sepatu. Seperti ini ya, ada kotak sepatu. Nah, selain benda-benda ini masih banyak lagi benda-benda di kehidupan kita yang berbentuk balok. Mungkin kalian sering membeli camilan yang ada bungkusnya, atau misalnya kotak pensil, atau tempat kapur, atau penghapus. Kita lanjutkan ke kubus. Nah, kubus itu sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Semua rusuknya sama panjang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sering menggunakan ini ya. Ini adalah dadu.
Mungkin kalian suka menggunakannya dalam permainan seperti halma atau ular tangga dan lain-lain. Bentuk kubus yang lain adalah Rubik. Pada mainan Rubik, bentuknya itu kubus. Contoh yang lainnya adalah pada kado. Nah, kalian tahu ya seperti ini ya. Kubus itu seperti ini. Rusuknya semuanya sama panjang. Nah, jadi video yang kalian lihat itu tadi merupakan contoh bangun ruang kubus dan balok yang banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, coba perhatikan beberapa gambar bangun datar yang Ibu tampilkan. Sebentar, Ibu share screen ya, anak-anak. Nah, dari sini coba sebutkan bangun datar apa saja yang ada di layar Ibu, anak-anak. Kubus sama balok, Bu. Yang lain bagaimana, anak-anak? Apakah sependapat dengan Elisa atau berbeda pendapat? Silahkan. Persegi panjang sama persegi, Bu. Iya Bu, persegi panjang sama persegi. Oh iya, Bu. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan terfokus pada bangun datar persegi dan persegi panjang. Iya, Bu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Saya Bu izin bertanya, Ya, mengapa hanya fokus pada persegi sama persegi panjang ya Bu? Oke. Yang bagus ya, Mega. Karena kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar, yaitu bangun kubus dan bangun balok. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggali informasi bersama-sama melalui diskusi LKPD yang akan di-share nantinya pada grup WhatsApp kelas ya, anak-anak. Oleh karena itu, Ibu harap kalian mempelajari materi hari ini dengan seksama dengan tujuan agar kalian dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok yang terdiri dari titik sudut, rusuk, bidang sisi, diagonal bidang sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Kemudian kalian juga dapat menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok, lalu menghitung luas permukaan kubus dan balok tersebut, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok serta gabungannya. Oke anak-anak, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, sekarang dari PPT yang Ibu tampilkan, coba amati benda apa saja yang di sekitar kalian yang berbentuk atau mirip dengan balok atau kubus, anak-anak. Menurut saya dadu, Bu. Dadu itu berbentuk balok. Yang lain bagaimana, anak-anak? Lemari Bu, Kalau menurut balok. saya, pendapat Elisa belum benar, Bu. Kalau dadu itu berbentuk kubus, bukan balok. Kalau balok itu contohnya seperti lemari, Bu. Yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau menambahkan? Saya Bu, tapi saya masih bingung menentukan mana yang balok, mana yang kubus Bu. Izin menanggapi Bu, pendapat dari Farhan. Ya, silakan, Saudari Mega. Jadi Farhan bisa mengamati bentuk balok dan kubus yang ada di rumah Farhan, seperti kotak kubik, nah itu bentuknya kubus. Lalu ada kulkas, itu berbentuk balok, begitu Bu. Bagaimana Farhan? Apakah sudah paham apa yang dijelaskan oleh Mega? Insya Allah sudah. Oke, bagus anak-anak. Nah, selanjutnya coba kalian amati jaring-jaring kubus dan balok yang Ibu tampilkan. Nah, dari apa yang Ibu tampilkan, coba kalian tentukan mana yang termasuk jaring-jaring kubus dan mana yang termasuk jaring-jaring balok, anak-anak. Saya Bu ingin mencoba menjawab. Jadi untuk yang Ibu tunjuk itu jaring-jaring kubus Bu.
Oke, kalau yang lain bagaimana? Kalau saya yang Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Iya, Bu, itu jaring-jaring balok, Bu. Jaring-jaring kubus, Bu. Ya, benar. Kalau yang ini, jaring-jaring apa, Nana? kalau menurut saya itu jaring-jaring kubus, Bu. Oke. Izin menanggapi, Bu. Oke, silahkan Mega. Itu yang tadi disebut sama Farhan itu jaring-jaring balok yang bawah. Ya. Ya, benar Mega, ini jaring-jaring balok. Nah, kalau ini yang dua ini itu jaring-jaring kubus. Nah, bagus sekali ya anak-anakku. Jika dilihat dari jaring-jaring tadi, bagaimana ya kira-kira ciri-ciri dari kubus maupun balok anak-anak? Ibu, jadi kalau dalam kubus dan balok itu ada 8 titik sudut dan 12 lubang. Saya, Bu, izin melengkapi. Jadi, apa yang disebutkan Elisa sudah benar, akan tetapi tidak lengkap. Jadi, pada kubus itu memiliki 2 buah titik sudut, 12 rusuk yang sama panjang, 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen, dan memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, serta memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang juga. Seperti itu, Bu. Good job. Anak-anakku pintar sekali ya. Kalau begitu untuk ciri-ciri balok bagaimana ya? Silahkan Farhan, menurutmu bagaimana kira-kira ya? Menurut saya, sekilas saya lihat ciri-ciri balok hanya mempunyai 6 sisi. Yang lain bagaimana, Nana? Izin melengkapi, Bu. Ya, silahkan Mega. Jadi balok itu memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang dan 4 rusuk lebar serta 4 rusuk tinggi. Kemudian memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Lalu 8 titik sudut, 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 kelompok diagonal sisi yang sama panjang dan memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang, Bu. Nah, sekarang dari pendapat Ilma dan Mega sebelumnya, coba Farhan jelaskan perbedaan balok dan kubus itu terletak di mana? Jadi, menurut saya perbedaan balok sama kubus, kalau saya lihat dari pendapat teman-teman tadi, perbedaan ya saya masih bingung, Bu. Ini gimana, Bu? Oke, mungkin dari jaring-jaring kubus dan balok kamu masih bingung ya, Farhan. Sekarang Ibu tampilkan deh gambar kubus dan balok. Coba amati bagaimana perbedaannya, Farhan. Menjawab, Bu. Ya, Saya izin menjawab, Bu. Jika dilihat dari gambar yang Ibu tampilkan, perbedaan balok dan kubus itu adalah kalau kubus 12 rusuk yang sama panjang, sedangkan balok 12 rusuk, akan tetapi terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen, sedangkan balok 6 sisi berbentuk persegi panjang. Seperti itu, Bu. Oke, benar ya anak-anak. Jadi ciri-ciri kubus maupun balok itu seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu. Selanjutnya, apakah ada yang tahu anak-anak rumus luas permukaan kubus? Menurut saya luas permukaan kubus itu 6 kali sisi, Bu. Kalau yang lain bagaimana, Nana? Kalau menurut saya tadi sudah melihat di internet, luas permukaan kubus itu 6 kali S pangkat 2. Baik, benar ya. Jadi rumus luas permukaan kubus itu 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Nah, untuk Elisa dan Farhan, coba kalian jelaskan dari mana sih rumus luas permukaan kubus tersebut diperoleh?
Saya masih bingung, Bu. Saya mas ini hanya rumusnya saja, Bu. Ya, Bu, cuma tahu dari internet, Bu. Masih bingung? Coba kalian perhatikan kembali jaring-jaring kubus yang telah Ibu tampilkan sebelumnya. Ini ya, Nana. Izin berpendapat, Bu. Ya, silahkan, Mega. Jadi, kalau dilihat dari jaring-jaring kubus ini, untuk mencari luas permukaan kubus sama saja dengan kita mencari luas dari 6 persegi, Bu. Izin melengkapi, Bu. Ya, silahkan Ilma. Dari pendapat yang Mega sampaikan, benar bahwa untuk mencari luas permukaan kubus sama saja dengan kita mencari luas dari ke-6 persegi. Nah, rumus luas persegi itu sisi kali sisi atau S kali S, atau biasa kita singkat dengan S pangkat 2. Karena kubus itu jaring-jaringnya ada 6 buah persegi, maka rumus luas permukaan kubus itu 6 dikali sisi atau disingkatnya menjadi 6 dikali sisi pangkat 2. Seperti itu, Bu. Apakah betul? Oke, tepat sekali Ilma. Untuk Farhan dan Elisa, apakah sudah mengerti sampai sini? Sepertinya sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, jadi untuk mencari luas permukaan kubus itu bisa dimulai dengan mencari luas sisi-sisinya. Nah, karena semua sisinya berbentuk persegi dan luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat dan kubus itu mempunyai 6 sisi, berarti sisi kali sisinya dikalikan sebanyak 6 kali. Oleh karena itu, dapat disimpulkan rumusnya yakni 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, selanjutnya Ibu akan share screen. Selanjutnya Ibu akan share LKPD ke WhatsApp grup kelas ya, anak-anak. Dan kalian boleh meninggalkan room meet ini kemudian bergabung dan lanjut di WhatsApp grup ya, anak-anak. Boleh meninggalkan Rumit ini kemudian bergabung dan lanjut di WhatsApp grup ya, anak-anak. Ibu stop share screen dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke anak-anak, setelah kita berdiskusi di grup WhatsApp tadi dan setelah Ibu koreksi hasil pekerjaan kalian, Ibu ingin Ilma mempresentasikan hasilnya yang sudah lengkap ya. Saya izin untuk share screen ya, Bu. Ya Ilma, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. 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 Baik, saya izin untuk mempresentasikan hasil dari LKPD saya.
Untuk kegiatan pertama ini, perintahnya mengamati beberapa gambar jaring-jaring dari balok. Nah, untuk gambar A ini adalah jaring-jaring balok. Kemudian yang B ini jaring-jaring balok. Terus yang ke gambar C itu jaring-jaring balok. Untuk gambar D dan E bukan merupakan dari jaring-jaring balok. Kemudian untuk perintah dari poin B, kegiatan 1, disuruh untuk menggambarkan dua jaring-jaring balok yang saya ketahui. Untuk gambar pertama, saya menggambarkan jaring-jaring balok seperti ini. Untuk yang kedua seperti ini. Kemudian untuk yang kegiatan 2, perintahnya mengamati gambar di bawah ini, gambar balok. Nah, ini adalah gambar balok. Kemudian poin B-nya itu diminta untuk mengamati gambar di atas, kemudian melengkapi tabel di bawah ini serta tunjukkan bagian-bagiannya. Nah, untuk unsur-unsur balok, untuk titik sudutnya, titik sudut pada balok itu ada 8. Kemudian bidang sisinya ada 6. Diagonal ruangnya ada 4. Bidang diagonalnya ada 6. Diagonal bidang sisinya ada 12. Rusuknya ada 12. Nah, ini untuk diminta untuk menunjukkan unsur-unsur dari balok. Untuk titik sudutnya ada 8, dengan titik sudutnya ada A, B, C, E, F, G, H. Kemudian untuk bidang sisi ada 6, ada A, B, C, D, ada E, F, G, H, A, B, F, E, C, D, H, G, A, D, H, E, B, C, G, F. Kemudian untuk diagonal ruangnya ada 4. Nah, diagonal ruangnya itu ada A, G, B, H, C, E, dan D, F. Kemudian untuk bidang diagonal ada 6, ada A, C, G, D. Kemudian ada B, D, H, F. Kemudian ada A, B, G, H. Ada C, D, E, F, A, D, G, F, D, C, H, E. Terus ada A, ya. Kemudian untuk diagonal bidang sisinya ada 12. Ada AC, BD, BG, CF, CH, DG, AH, DE, EG, FH, AF, dan BE. Kemudian untuk rusuk baloknya ada 12, yaitu ada AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, EGH, dan EH. Kemudian untuk kegiatan ketiganya ini diminta untuk menjelaskan sendiri bangun ruang dari balok menurut versi sendiri, kemudian memberikan contoh nyatanya. Nah, menurut saya, bangun ruang balok adalah bangun ruang yang tersusun dari 4 persegi panjang yang sama dan 2 persegi yang sama, yang kemudian memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, 6 bidang sisi, 4 diagonal ruang, 6 bidang diagonal, dan 12 diagonal bidang sisi. Contoh nyatanya ada di sekitar saya, yaitu ada lemari panjang, karton, dan kotak pensil. Kemudian untuk kegiatan 4 yaitu cerita soal cerita. Soalnya adalah Rina mempunyai kardus yang berbentuk seperti gambar di atas. Kardus tersebut akan digunakan sebagai wadah kado. Sebelum itu, Rina perlu mengukur setiap sisi bidang pada kardus tersebut untuk membungkusnya dengan kertas hias. Nah, saya diminta untuk membantu Rina menentukan seluruh luas sisi bidang pada kardus tersebut. Langkah pertama, menentukan panjang, lebar, tinggi. Nah, untuk panjangnya 9 cm, lebarnya 8 cm, dan tinggi 7 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas permukaan kardus tersebut. Kemudian langkah kedua, menentukan cara yang akan digunakan. Cara pertama ada luas adalah dengan menggunakan luas permukaan balok, yaitu 2 dikali TL ditambah LT ditambah PT ditambah TL ditambah LT ditambah PT. Nanti hasil akhirnya menjadi L sama dengan 2 dikali 2 buka kurung TL tambah LT tambah PT tutup kurung. Kemudian cara satu ini menggunakan perhitungan luas 3 pasang bidang sisinya. Misalnya saya menghitung luas dari bidang sisi ABCD, BCFG, dan CDGH. Kemudian untuk cara kedua itu menggunakan prinsip luas permukaan prisma, yaitu dengan menghitung luas alas, atap, dan selimutnya. Karena luas alas sama dengan luas atap, maka didapatkan rumus di atas. Kemudian untuk langkah ketiga, setelah saya mendapatkan cara untuk menentukan ukuran dari luas permukaan kardus tersebut, saya cobalah untuk membantu Rina untuk menentukan masalah utamanya, yaitu mencari luas dari permukaan kardus yang akan
digunakannya sebagai kado ulang tahun. Nah, ini untuk cara pertamanya seperti ini. Untuk cara keduanya seperti ini. Oke, seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ilma telah memberikan hasilnya. Ya, sama-sama. Mana Elisa sama Farhan, apakah sudah paham letak salahnya di mana? Sudah Bu, sudah paham. Sudah Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan share screen ya, Nana. Baik Bu. Nah, oke anak-anak. Ini Ibu tampilkan suatu permasalahan ya. Jadi, permasalahannya adalah Ruby ingin mengecat kamar sekaligus bagian atapnya dengan cat berwarna putih. Dengan panjang kamar Ruby 3,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tingginya 3,5 meter. Nah, jika untuk satu kaleng cat dapat digunakan untuk 8 meter, nah sekarang berapa kaleng minimal yang dibutuhkan Ruby untuk mengecat kamarnya, Nana? Bagaimana, Nana? Silahkan untuk Elisa bisa mencoba untuk menjawab. Ya Bu, jadi kan ini karena panjang, lebar, sama tinggi dari yang disebutkan tadi kan itu sama. Jadi kita menggunakan rumus luas permukaan kubus Bu. Gini kan ya, Elisa ya? Maksud kamu tadi? Ya. Oke, ini kan pendapatnya Elisa tuh gini ya, Nana. Kemudian karena panjang, lebar, dan tinggi itu berukuran sama, kita kan dapat menghitung dengan rumus luas permukaan kubus. Ayo, dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira luas permukaan kubus itu apa, Nana? Silahkan, Mega bisa menjawab. Untuk soal ini, rumus luas permukaannya 5 kali sisi Bu. Oke, selanjutnya bagaimana Farhan? Farhan? Karena sisinya 3,5, maka luas permukaannya 5 kali 3,5 kali 3,5 Bu. Oke, sehingga didapat berapa, Ilma? Sehingga didapat 61,25 Bu. Oke anak-anak, sekarang Ibu yang bertanya ke kalian. Tadi kan rumusnya kubus itu 6 kali sisi. Nah, di permasalahan tersebut kenapa ya kok rumus kubus jadinya 5 kali sisi ya, anak-anak? Bisa menjelaskan? Mungkin Elisa atau Farhan bisa menjelaskan ke Ibu? Silakan Elisa. Ya Bu, jadi kenapa rumusnya berubah menjadi 5 kali sisi itu karena untuk Ruby kan hanya mengecat tembok sama atapnya Bu, sehingga untuk mencari luas permukaannya itu tidak dihitung 6 kali sisi karena untuk lantainya itu tidak dicat Bu oleh Ruby. Jadi 5 kali sisi Bu. Ya, benar sekali Elisa. Nah, selanjutnya setelah ketemu luas permukaannya, jadi berapa kaleng yang dibutuhkan anak-anak? Ayo, siapa yang mau jawab? Elisa atau Farhan nih? Farhan, silahkan. Karena tadi sudah ketemu luas permukaannya. Kemudian untuk mencari banyak kaleng cat yang dibutuhkan, yaitu dengan cara membagi luas permukaan tersebut dengan luas yang bisa digunakan dalam satu kaleng cat, yaitu tadi luas permukaannya 61,25 dibagi 8 sama dengan 7,65625.
Jadi, yang dibutuhkan Ruby untuk mengecat kamarnya yaitu setidaknya terdapat 8 kaleng cat. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Farhan itu sudah benar ya anak-anak. Untuk mencari banyak kaleng cat yang dibutuhkan yaitu dengan membagi luas permukaan tadi kan 61,25. Kemudian dibagi dengan luas yang bisa digunakan dalam satu kaleng cat. Nah, ini kan ada 8. Jadi 61,25 dibagi 8 didapatkan 7,65625. Nah, kita bulatkan ya. Jadi yang dibutuhkan Ruby untuk mengecat kamarnya yaitu setidaknya terdapat 8 kaleng cat. Dari sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami, coba perhatikan permasalahan yang kedua. Jadi ceritanya, Angel akan menghadiri acara ulang tahun temannya. Nah, untuk itu, ia akan mempersiapkan kado spesial untuk temannya itu. Bungkus kado tersebut berupa kardus berbentuk balok yang ukurannya 30 x 60 x 20 cm. Nah, apabila kertas kado yang disediakan di toko berukuran 50 x 50 cm, tentukan berapa banyak kertas kado yang harus dibeli oleh Angel untuk membungkus kado tersebut anak-anak. Bagaimana anak-anak dari permasalahan ini? Silahkan yang mau mencoba menjawab. Silahkan Mega. Atau Elisa deh. Elisa, coba jawab. Ya Bu, jadi kita menggunakan rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang kali lebar plus panjang kali tinggi plus lebar kali tinggi. Oke, benar Elisa. Jadi kita itu langkah pertama itu menggunakan luas permukaan balok yaitu 2 dikali atau dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian langkah selanjutnya apa ya? Kira-kira Farhan bisa menjelaskan? Karena sudah diketahui panjang sama lebar sama tingginya, jadi untuk selanjutnya luasnya sama dengan 2 dalam kurung 30 kali 60 ditambah 60 kali 20 ditambah 30 kali 20. Oke, begini ya anak-anak. Jadi kita substitusi berapa panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian kita kalikan 2 setelah dijumlahkan. Nah, langkah selanjutnya kira-kira bagaimana Mega? Kemudian akan dihasilkan 2 kali 1800 ditambah 1200 ditambah 600, Bu. Oke, benar. Jadi 30 kali 60 kan 1800, 60 kali 20 1200, 30 kali 20 600. Kemudian dijumlahkan lalu dikali 2. Nah, selanjutnya bagaimana Ilma didapat hasil berapa? Jadi nanti setelah ditambahkan semua maka akan dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 3600, Bu. Oke, sehingga didapat hasil berapa Ilma? Hasil akhirnya adalah 7200. Nah, oke, jadi begitu ya anak-anak mencarinya. Nah, sekarang Ibu tanya, berapa lembar kertas kado yang dibutuhkan oleh Angel? Silakan Farhan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Karena tadi diperoleh luas kardus adalah 7200 cm persegi, sedangkan kado per lembarnya memiliki luas 2500 cm persegi, maka cara menghitungnya adalah 7200 dibagi 2500 sama dengan 2,88 dan bisa dibulatkan 3, sehingga kertas kado yang harus dibeli yaitu 3 lembar. Oke, jadi begini ya, Ibu ulas kembali. Tadi kan diperoleh luas permukaan kardusnya itu 7200 cm kuadrat. Nah, sedangkan kardus kado per lembarnya itu memiliki luas 50 kali 50, yakni 2500 cm kuadrat.
Nah, sehingga 7.200 dibagi 2.500 didapatkan 2,88. Nah, dapat disimpulkan kertas kado yang harus dibeli yaitu sebanyak 3 lembar. Dari sini sepertinya kalian sudah paham ya mengenai konsep dari balok dan kubus ya, anak-anak? Iya, Bu. Ada, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu stop share screen dulu ya, anak-anak. Bu. Baik, sepertinya semuanya sudah paham ya mengenai konsep kubus dan balok, anak-anak. Oleh karena itu, dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, apa yang dapat kita simpulkan, anak-anak? Ayo, Elisa sama Farhan, silahkan kalian menyimpulkan. Ya, Bu, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini, Bu. Oke, silahkan Elisa, bagaimana? Ya, jadi hari ini itu kita belajar bangun datar kubus dan balok. Nah, untuk ciri-ciri kubus itu memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk yang sama panjang, 6 sisi yang berbentuk persegi yang kongruen, dan memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, serta memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Dengan luas permukaan kubus itu, rumusnya 6 kali sisi atau untuk singkatnya 6 kali sisi kuadrat. Oke, kemudian Farhan, silahkan. Baik, Bu. Kalau menurut saya ciri-ciri untuk kesimpulan kali ini ya, kalau tadi Elisa tentang kubus, saya tentang baloknya, yaitu ciri-ciri balok memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Kemudian memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 kelompok diagonal sisi yang sama panjang, dan memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Dengan luas permukaan balok yaitu rumusnya 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, jadi benar ya, bagus sekali nih Elisa sama Farhan. Jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai kubus dan balok, termasuk ciri-ciri dan luas permukaan kubus serta balok itu sendiri, seperti apa yang telah dijelaskan oleh Elisa dan Farhan tadi. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Dari saya belum ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti kelas dengan baik dan tertib. Untuk Elisa dan Farhan, tetap semangat terus ya. Kedepannya lebih ditingkatkan lagi belajarnya. Yang lain juga, jangan lupa tetap semangat dan jangan putus asa ya, Nana. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, Nana. Silahkan Farhan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Doa bisa diakhiri. Baik, terima kasih Farhan sudah memimpin Terima kasih Farhan sudah menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Silakan bisa keluar dari room chat ini ya anak. Baik, Bu.